Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Misalnya seperti taksis bil istisna. Nah, taksis dengan menggunakan lafal istisna seperti aira, ila atau ada dan lain-lain. Contohnya seperti pada kalimat tauhid ila. Nah, artinya tidak ada ilah yang pantas disembah selain Allah. Kata ilah tersebut merupakan huruf istisna yang menaksiskan keumuman makna kalimat yang sebelumnya dan menetapkan hukum khusus bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah dan diibadahi. Selanjutnya pada poin kedua yaitu taksis mufassir, di mana yaitu taksis yang tersisa artinya mufassir dan mufassir tidak
Nah, artinya taksis yang pertama tidak boleh dengan dalil yang zani. Nah, termasuklah tidak boleh dengan hadis ahad. Contohnya hadis ahad taksis Al-Quran diantaranya adalah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki muslim yang berhimpun di dalam suatu perkawinan di antara seseorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya atau amma atau dengan saudara perempuan ibunya. Nah, hadis ini bertaksis keumuman ayat 24 di dalam Al-Quran surah Nisa yang membolehkan mengawini perempuan manapun selain yang telah disebutkan di dalam ayat selain di dalam ayat 22, 23 dan 24 di dalam Al-Quran surah Nisa tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam taksis yang ketiga ada sunnah dengan Al-Baqarah. Yang mana? Selanjutnya masuk kepada taksis yang ketiga yaitu taksis al-sunnah dengan Al-Quran, yang mana sebagian salafiyah dan Hanabilah berpendapat boleh mentaksiskan as-sunnah dengan Al-Quran. Contohnya seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa para wanita yang melakukan perzinahan hukumnya bagi masing-masing mereka adalah diperah 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Nah, hadis ini kemudian ditaksis oleh firman Allah yang menegaskan bahwa hukum bagi hamba saya yang melakukan perzinahan adalah separuh dari hukuman orang yang merdeka. Nah, pendapat tersebut juga terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 25. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada taksis as-sunnah dengan as-sunnah, yang mana taksis ini menurut jumhur ulama membolehkan taksis dalam bentuk al-sunnah dan as-sunnah. Selanjutnya yaitu pada poin kelima yaitu mentaksiskan Al-Quran dan as-sunnah dengan ijma, yang mana tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehan taksis semacam ini. Contohnya yaitu hadis yang melarang seseorang mewasiatkan hartanya lebih dari 1/3 ditaksiskan dengan ijma yang membolehkan lebih dari 1/3 apabila para ahli waris menyetujuinya. Selanjutnya yaitu poin yang ke-6 mentaksiskan Al-Quran atau as-sunnah dengan al-qiyas, yang mana menurut imam mazhab yang 4 membolehkan taksis dalam bentuk ini. Sebagian pendapat dari Hanafiyah membolehkan taksis dengan qiyas, tetapi tidak taksis yang pertama kalinya. Sebagian Salafiyah membolehkan taksis dengan qiyas, jadi tidak dengan qiyas kafi. Selanjutnya itu poin terakhir dari macam-macam taksis tersebut yaitu taksis dengan al-mafhum, yang mana menurut jumhur ulama yaitu membolehkan taksis Al-Quran atau as-sunnah baik dengan mafhum mufakah maupun mafhum mukhalafah. Baiklah, apakah dari anak-anak ibu paham tentang macam-macam taksis ini? Paham, Bu. Bisa kita lanjutkan pada materi selanjutnya? Oke, kita lanjut kepada pengertian mukhassis. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu yang dimaksud dengan mukhassis? Tidak. Anak ibu Ferry apakah tahu? Mukhassis adalah kalimat yang membatasi secara khusus, Bu. Nah, benar. Yang mana mukhassis itu adalah kalimat yang membatasi secara khusus atau spesifik yang bersifat tersinambung antara am dan khas mutasil, dan ada yang terpisah antara am dan khas mufasil. Nah, yaitu pembagian dari mukhassis tersebut ada 2. Yang pertama mukhassis mutasil, yang mana mukhassis yang tersambung adalah apabila makna suatu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat dengan atau bergantungan pada kalimat umum sebelumnya. Contohnya, seseorang berkata dia sendiri tidak menjaga kebersihan. Nah, perkataan tersebut tidak akan ada bila tidak didahului oleh kalimat sebelumnya, yakni erat dibuatnya dari kalimat yang mendahulunya.
mufassil ini ada 5. Yang pertama ada istisna, sifat, syarat, gaya, dan badal. Baiklah, maka ada dari anak-anak yang bertanya tentang mufassil ini. Nah, silakan saya. Izin bertanya terkait kasus muntasil dan mufasil. Jadi apa perbedaannya, Bu? Perbedaan dari mufassil muntasil dan mufassil tersebut, yang pertama kita lihat dari mufassil muntasil. Yang mana mufassil muntasil tersebut yaitu dia itu bersifat umum dan saling berhubungan atau bertergantungan satu sama lain. Nah, sedangkan kita lihat dari mufassil yaitu dia umum tapi makna dan dalilnya sama. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Bu. Silakan kepada Nira. Jadi taksis itu ialah membatasi atau mengkhususkan pengertian lafaz kepada sebagian lafaznya. Dan pengertian taksis itu taksis mutasil dan mufasil. Dan macam-macam taksis itu ada 7: taksis Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, As-Sunnah dengan Al-Quran, As-Sunnah dengan Sunnah, dan Al-Quran dengan Sunnah dengan Ijma', Al-Quran atau Sunnah dengan Qiyas, dan juga taksis dengan Al-Mafhum.